Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk bermajelis, berkumpul, bermuajahah dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan mengkaji, membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairul anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi yang wafat tahun 600 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini membahas atau menyebutkan hadis-hadis dari Sahih Bukhari Muslim yang berhubungan dengan pembahasan-pembahasan fikih. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sedang membahas pembahasan tentang babul janaiz, bab jenazah, dan kita masih belum menyelesaikan semua hadis-hadis yang ada pada pembahasan jenazah tersebut. Insyaallah malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang jenazah, dan kita memasuki hadis yang berikutnya. Kalau di nomor hadis, urutan hadis ini nomor hadis 203. Ya, mungkin kalau beda cetakan beda nomor ya, beda penomoran. Yaitu hadis setelah hadisnya Ibnu Abbas, hadisnya Ummu Atiyah Al-Ansariyah rahimahullah radhiyallahu taala anha. Maka kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Wa an Ummi Atiyah Al-Ansariyah, dari sahabat Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, nuhina, kami dilarang, anittiba'il janaiz, dari mengikuti jenazah, walam yu'zam alaina, dan tidak ditegaskan alaina, atas kami. Itu kata sahabat Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Maka hadis ini memberikan kita beberapa pelajaran. Ya, hadis ini memberikan kita beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwasanya bagi wanita dilarang baginya untuk mengiringi jenazah. Bagi wanita dilarang untuk mengiringi jenazah, jadi ikut ke pemakaman, maka ini dilarang. Ya. Dan ini diambil dari hadis ini. Disebutkan oleh Mu'atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang dari mengikuti jenazah. Ya. Kami dilarang dari mengikuti jenazah. Taib. Pertanyaannya sekarang adalah, pelarangannya ini masuk hukum apa kalau dilihat dari sudut pandang fikih? Larangan ini masuknya adalah makruh atau haram? Ya, larangan ini masuk kategori makruh atau haram. Maka kita sampaikan, larangan ini masuknya adalah kategori makruh.
tidak sampai pada derajat haram. Dalam artian apa? Dalam artian kalau seandainya itu dilakukan tidak akan menghadirkan dosa, tapi ini perbuatan yang dicela secara syariat. Perbuatan yang dicela secara syariat. Juga diambil dari hadis ini, dan beliau menyampaikan walam yu'zam alaina, dan tidak ditegaskan kepada kami. Jadi Nabi melarang tapi tidak memberikan penegasan. Nabi melarang tapi tidak memberikan penegasan. Ya. Dan hal ini diperkuat dengan hadis yang lain. Yaitu hukum wanita mengikuti jenazah itu masuk makruh, terlarang tapi makruh, tidak sampai derajat haram. Ditunjukkan hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan, dan di kuburan itu ada perempuan yang sedang nangis di sisi kuburan, keluarganya meninggal. Perempuan itu nangis. Maka Nabi SAW menyampaikan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Terus Nabi pergi. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maksudnya ya, bertakwalah pada Allah, hendaknya engkau tidak sampai menangis dan tidak meridai takdir Allah. Ya, sampai menangis dan tidak meridai takdir Allah. Nah, dari sisi mana pendalilannya? Kalau seandainya keberadaan seorang wanita di kuburan itu hukumnya haram, tentu Nabi tidak akan membiarkan. Tentu Nabi tidak akan membiarkan wanita tadi. Tapi Nabi ketika ada wanita yang sedang menangis di kuburan, Nabi memerintahkannya untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah atas takdir. Seandainya haram, Nabi juga akan menyuruh wanita itu apa? Keluar dari kuburan. Ya. Maka hadis ini juga menjadi penguat bahwasanya memang dilarang. Yang paling afdol, yang paling baik wanita sebaiknya tidak ikut ke kuburan. Ya. Dan seandainya dilakukan maka masuk kategori makruh, tercela secara syariat. Ya, secara syariat meskipun tidak menghadirkan dosa itu, tapi secara syariat tercela, sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Maka hadis ini pun menjadi tafsiran. Ada satu hadis yang lain ya, disebutkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Nabi SAW menyampaikan la'anallahu zairatil kubur. Kalau kita mungkin pernah dengar. Nabi SAW menyampaikan semoga Allah melaknat para peziarah kubur wanita. Melaknat itu kan harusnya haram. Melaknat itu kan harusnya haram karena sudah jatuh laknat. Laknat gak mungkin perkara makruh. Maka para ulama menyampaikan hadis itu la'anallah zairatil kubur itu diberikan penafsiran dengan hadis ini walam yu'zam alaina, sehingga derajat hukumnya menjadi apa? Lebih diturunkan, tidak haram ya, lebih diturunkan. Ala kulli hal, intinya adalah sebisa mungkin sebaiknya wanita tidak ikut mengantarkan jenazah ke pemakamannya. Demikian juga tidak berziarah kubur meskipun kuburan kerabatnya. Ya. Tidak berziarah kubur meskipun apa? Kuburan kerabatnya. Lu gimana? Saya pengen misalkan itu orang tua saya, itu anak saya. Ya. Maka ya cukup kita doakan saja dari rumah, tidak perlu datang ke kuburannya, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Bahkan lebih dikhawatirkan misalkan datang ke kuburannya malah nggak bisa melepaskan, tidak bisa meridhokan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Dan ini pun pendapat dalam mazhab Syafi'i, sebaiknya apa? Para wanita tidak ikut hadir di kuburan ataupun menziarahi kubur. Misalkan dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kitabnya masyhur dalam mazhab Syafi'i. Imam Zainuddin Al-Milibari beliau menyampaikan apa? Wa yundabu ziyaratu kuburin lirajuli la liuntha. Disunahkan ziarah kubur untuk laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Itu kata Fathul Mu'in. Ya. Kalau perempuan kata beliau fatukrahu laha. Kalau perempuan dimakruhkan untuk ziarah kubur, sebaiknya apa? Tidak berziarah kubur. Baik. Demikian juga disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah syarah dari Fathul Qorib. Taib. Maka ini pelajaran dari hadis
tersebut. Hadis yang berikutnya, qala al-musannifu rahimallahu taala, wa an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, asri'u bil jinazati, bersegeralah dalam membawa jenazah, ya. Fa innaha, karena sungguhnya jenazah itu, intaku, jika dia solihatan, jenazah yang soleh, jenazah orang baik, fa khairun, maka itu sebuah kebaikan, tuqaddimu, fa khairun, maka ada kebaikan, tuqaddimunaha, yang kalian segerakan jenazah tersebut ilaihi, menuju kebaikannya. Maksudnya apa? Kalau itu jenazah orang baik, maka sudah menunggu kebaikan yang akan datang di kuburannya. Maka kalian segerakan dia untuk apa? Menemui kebaikan. Wa intaku siwa dzalik, wa intaku, dan jika jenazah tersebut siwa dzalik, selain itu, berarti ghairu saleh. Jenazahnya bukan jenazah orang yang baik, bukan jenazah orang yang saleh. Fasyarrun, maka itu fasyarrun, maka ada keburukan. Ya. Tad'unahu, atau ada keburukan, tad'unahu, yang kalian segera meletakkan keburukan itu, an riqabikum, dari pundak-pundak kalian. Ya. Maksudnya ya, dalam menyegerakan jenazah menuju liang lahatnya, liang kuburnya, maka itu ya hikmahnya tadi, seandainya jenazah baik, maka kamu segerakan dia dapat kebaikan. Kalau seandainya itu jenazah buruk, kamu segera melepas pundakmu dari sesuatu yang kurang baik. Maka hadis ini memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, hadis ini menjadi dalil hendaknya dalam membawa jenazah itu agak sedikit dipercepat. Ya, dalam membawa jenazah hendaknya sedikit dipercepat. Tapi para ulama memberikan catatan dengan syarat cepat yang tidak terlalu cepat sampai mengkhawatirkan jenazah bisa jatuh. Tidak boleh seperti itu. Cepat, tapi cepatnya biasa, tidak terlalu apa? Terlalu cepat. Bahkan gue ambil Melayu, ingin moro-moro mencolot jenazahnya. Maka ya jalan cepat, tapi tidak sambil lari atau apa, maka tidak. Karena hadis ini disebutkan asri'u bil jenazah, bersegeralah dalam jenazah tersebut. Dan juga para ulama menyampaikan, selain membawa jenazah dipercepat, juga dalam perawatannya hendaknya juga mempercepat perawatan jenazah. Ya, tidaklah kita menunda perawatan jenazah kecuali kalau memang ada maslahat atau permintaan dari ahli mayit. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua. Ya. Dalam hadis tadi disebutkan, jika dia jenazah baik, maka ada kebaikan yang Anda atau yang kalian akan menghadirkan si jenazah baik tadi menuju kebaikannya. Ya, maka pelajaran kedua, hadis ini juga menjadi dalil. Apa dalilnya? Hendaknya memberikan kebaikan kepada sesama kaum muslimin. Hendaknya memberikan kebaikan kepada sesama kaum muslimin bahkan ketika dia sudah meninggal. Ya, ini hebatnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan landasan apa? Agama. Ya. Kita diajari untuk berbuat baik pada orang lain. Bukan hanya saat dia hidup, bahkan ketika sampai dia mati, kita disuruh berbuat baik pada orang lain. Ya. Diilhami dari hadis tadi, Nabi menyampaikan jika dia jenazah baik, maka kamu akan menyegerakan dia menuju kebaikan. Ya, menyegerakan dia menuju kebaikan. Dan kita ingat Nabi SAW menyampaikan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita ingin kita dapat kebaikan, maka kita juga harus menginginkan orang lain mendapat kebaikan tersebut. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga. Hadis ini menjadi dalil hendaknya kita tidak terlalu sering berinteraksi dengan orang yang buruk. Boleh berinteraksi, tapi tidak terlalu sering. Ya. Kita boleh, tapi ya untuk hal-hal yang memang nggak bisa kita hindari saja.
pas ketemu misalkan teman ada transaksi ya ekonomi, jual beli, atau mungkin kumpul-kumpul warga sekitar atau apa gitu ya, sebagai sesama warga bertetangga kita ngumpul ya sewajarnya. Tapi apakah kita nyangkruknya juga di situ dengan dia ngobrol lama dan seterusnya? Maka hendaknya kalau itu adalah orang yang memiliki keburukan, hendaknya kita tidak terlalu sering dan tidak terlalu lama bersama orang-orang yang semacam ini. Ya. Bahkan dalam kondisi ketika dia sudah meninggal, karena disyaratkan oleh hadis ini. Dan seandainya jenazah itu jenazah yang buruk, maka keburukan itu segera kalian letakkan dari pundak kalian. Itu menunjukkan bahwasanya hendaknya kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan keburukan-keburukan, karena bisa jadi itu apa akan memengaruhi diri kita. Baik. Kemudian hadis ini ya, pelajaran yang keempat, hadis ini juga menjadi dalil. Apa? Dalil diperbolehkan membawa jenazah dengan tandu yang dibawa di atas pundak. Ya, diperbolehkan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi menyampaikan, tad'unahu an riqabikum, kalian letakkan dari pundak kalian. Itu berarti membawa jenazahnya dengan tandu yang dibawa di pundak. Maka ini dalil diperbolehkan membawa jenazah dengan ditandu. Dan secara asal membawa jenazah dengan peralatan apapun tidak ada masalah. Dengan gerobak yang disurung atau dengan mobil tidak ada masalah. Tapi kenapa? Karena ini semua masuknya dalam ranah adah, bukan ranah ibadah. Dan hukum asalnya adat itu adalah diperbolehkan kecuali atau ada dalil yang melarangnya. Baik. Hadis yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Samurah ibni Jundub, dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, Shallaitu wara'an Nabi, aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin, atas seorang wanita, maksudnya mensolati jenazah wanita. Matat, yang wanita itu meninggal, fi nifasiha, dalam kondisi nifasnya, jadi pasca melahirkan. Faqama, maka Nabi berdiri, fi wasatiha, di tengah-tengah tubuh wanita tersebut. Ya, jadi di bagian tengah daripada tubuh wanita tersebut. Taib. Maka hadis ini memiliki beberapa pelajaran. Ya. Pelajaran yang pertama, diperbolehkan bagi lelaki untuk mensolati jenazah wanita. Tidak ada masalah. Ya, diperbolehkan bagi laki-laki untuk mensolati jenazah wanita. Kenapa? Karena Nabi pernah mensolati jenazah wanita, dan bukan cuma sekali, beberapa kali. Ya, beberapa kali. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menjadi dalil bahwasanya wanita yang meninggal karena nifas tetap disolati. Meskipun dalam sebagian hadis pernah disebutkan termasuk syahid itu adalah wanita yang meninggal dalam kondisi nifas. Ya. Jadi wanita yang meninggal dalam kondisi nifas, meskipun dalam hadis disebut syahid, dia tetap disolati. Ya, maka di sini kita mengisyaratkan pada satu masalah, yaitu apa? Tentang masalah syahid dalam pembahasan fikih jenazah. Maka syahid itu ada 3 jenis dalam pembahasan fikih jenazah. Syahid ada 3 jenis. Disebut syahid ada 3 jenis. Yang pertama disebut sebagai orang yang syahid dunia akhirat. Orang syahid dunia akhirat. Gimana orang syahid dunia akhirat itu? Orang yang syahid dunia akhirat itu adalah orang yang dia berperang melawan orang kafir dengan niat berjihad karena Allah. Dia berperang melawan orang kafir dengan niat berjihad karena Allah. Lalu dia terbunuh di medan perang. Maka kita katakan dia syahid dunia akhirat. Dia syahid dunia akhirat.
Di dunia dihukumi sebagai syahid, di akhirat juga dihukumi sebagai syahid. Ya. Maka orang yang syahid dunia akhirat, maka semua perawatan jenazah normal seperti biasa, kecuali memandikan dan mensolati. Maka orang yang syahid dunia akhirat haram dimandikan, haram disolati. Haram dimandikan, haram disolati. Ya, ini yang syahid yang pertama. Syahid yang kedua, syahid dunia, tapi tidak syahid akhirat. Syahid di dunia, tapi tidak syahid akhirat. Ya. Gimana syahid dunia tapi tidak syahid di akhirat? Syahid dunia itu orang perang melawan orang kafir. Orang perang melawan orang kafir. Dan meninggal di medan perang, tapi niatnya bukan karena Allah. Tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena yang lain. Maka ini namanya syahid dunia, tidak syahid akhirat. Kenapa disebut syahid dunia? Karena secara hukum duniawi dia dihukumi seperti orang syahid. Tapi kenapa gak disebut syahid akhirat? Karena nanti di akhirat dia tidak dihukumi seperti orang syahid. Bahkan bisa jadi dia termasuk orang yang menghuni neraka. Kita tahu hadis yang masyhur, 3 kelompok manusia menjadi bahan bakar untuk menghidupkan api neraka. Salah satunya adalah orang yang berperang di medan perang melawan orang kafir, namun niatnya tidak ikhlas karena Allah, supaya ingin dipanggil atau dikenal sebagai orang yang pemberani, sebagai seorang pahlawan, dan seterusnya. Ingin pujian-pujian manusia. Ya, ingin pujian-pujian manusia. Maka kita katakan syahid ini syahid dunia, ya syahid dunia, tapi akhirat nggak dihukumi syahid. Ya, bisa jadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk yang kedua, syahid dunia tapi tidak syahid akhirat, kita katakan perawatan jenazah seperti biasa, tapi sama seperti sebelumnya, haram dimandikan, haram juga disolati. Ya. Itu kenapa dia nggak syahid akhirat? Iya, untuk hukum-hukum fikih duniawi kita hanya menghukumi secara zahir. Masalah niat itu kembali kepada Allah. Ya. Ada yang ketiga. Ada yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Syahid di akhirat saja. Nah, gimana syahid di akhirat saja? Syahid di akhirat saja itu di akhirat dia dapat pahala seperti orang syahid. Di akhirat dia dapat pahala seperti orang syahid. Tapi di dunia meninggalnya bukan karena medan perang. Dunia meninggalnya bukan karena medan perang. Maka ini yang namanya syahid akhirat saja. Di akhirat dapat pahala seperti orang syahid, tapi di dunia dia tidak meninggal di medan perang. Sehingga apa? Hukum syahid akhirat saja ini kita katakan perawatan jenazahnya normal. 4 perkara yang wajib dilakukan itu juga wajib dilakukan di sini. Maka dia wajib untuk dimandikan, dia wajib untuk dikafani, dia wajib untuk disolati, dia wajib untuk dimakamkan. Ini kalau orang yang syahid di akhirat saja. Nah, syahid di akhirat ada 11. Salah satunya adalah wanita yang meninggal ketika nifas. Ya, maka kita sebutkan satu persatu ya. 11 ini siapa saja orang yang disebut syahid akhirat. Ya. Yang pertama ya, yang pertama orang yang meninggal karena taun. Taun itu napa Pak Kebluk? Napa? Wabah, nggih, wabah. Orang yang meninggal karena wabah, penyakit. Ini namanya meninggal karena taun, mat'un bahasa ininya. Yang pertama. Yang kedua, dihukumi syahid akhirat yang meninggal karena tenggelam. Karena tenggelam, bukan menenggelamkan diri ya. Nang berantas nang iki buatan enggak syahid akhirat kalau misalkan apa? Sengaja menenggelamkan diri. Ini yang tenggelam. Ya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Aceh ya dan juga sekitarnya. Mereka kena musibah kemudian tenggelam. Insya Allah syahid. Ya, insya Allah syahid akhirat, insya Allah. Ya, yang ketiga kena
penyakit dzatul janab. Ya, dzatul janab. Ini penyakit yang menyerang paru-paru, tapi saya kurang paham, barangkali yang dari kedokteran, barangkali yang paham. Ketika saya cari itu, nama penyakitnya itu pleuritis. Saya nggak tahu itu penyakit apa, tapi dia menyerang paru-paru. Yang disebutkan oleh Nabi dzatul janab bahasanya. Kalau bahasa medisnya pleuritis. Nah, saya penyakit apa itu saya belum tahu. Mungkin nanti jenengan tanglet barangkali punya. Sesak, mirip sesak nggih? Ya, mirip sesak. Tapi pokoknya itulah penyakit itu pleuritis. Yang disebutkan oleh Nabi dzatul janab ya dalam hadis. Yang berikutnya yang keempat ya, orang yang meninggal karena sakit perut. Ya, sakit di lambungnya karena sakit lambung. Ya. Maka ini juga apa? Ini juga dihukumi syahid akhirat. Yang kelima, orang yang meninggal karena terbakar. Rumahnya kebakaran, terus dia ikut kebakar, atau yang semacamnya ikut kebakar, maka dia termasuk syahid akhirat. Yang keenam, orang yang meninggal karena kerobohan sesuatu. Iya, kerobohan sesuatu. Misalkan dia sedang kerja, nambang misalkan, ya, kemudian taruhlah longsor, kemudian dia tertimbun. Ya, nah kita katakan insya Allah dia orang yang mati syahid insya Allah. Selama tambangnya nggak ilegal ya. Tambang ilegal urusan lian ini berarti dia kan melakukan hal yang haram ini, meninggal dalam kondisi apa? Melakukan keharaman, maka ya Allah alam ya, kembali pada Allah. Tapi kemudian berikutnya yang ketujuh adalah wanita yang meninggal dalam kondisi nifas pasca persalinan. Maka ini juga masuk apa syahid akhirat. Yang berikutnya, ya, yang meninggal ketika mengandung. Jadi masih ada bayinya. Meninggal tapi masih ada bayi, beda dengan nifas ya. Meninggal tapi di sini masih ada bayinya di perutnya. Ya, maka ini juga dihukumi syahid akhirat. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang meninggal karena membela hartanya. Dia dibegal, dirampok. Kemudian dia membela diri untuk menyelamatkan hartanya, ini termasuk syahid akhirat. Ya. Kemudian yang 10, orang yang meninggal mempertahankan nyawanya. Mempertahankan nyawanya. Ada orang yang ingin membunuh dia, kemudian dia mempertahankan diri, ya, untuk mempertahankan nyawanya. Kemudian akhirnya dia terbunuh oleh orang tersebut, maka ini juga apa? Syahid akhirat. Yang terakhir yang 11 adalah orang yang meninggal karena mempertahankan kehormatan keluarga. Alhamdulillah misalkan ada dari keluarganya, istrinya atau anaknya yang akan diperkosa oleh orang lain, kemudian dia datang menghadang keterlaluan terus dia tewas. Nah ini juga dihukumi apa? Syahid. Ya, dihukumi syahid. Baik. Dan ini disebutkan dalam banyak hadis, itu semua 11 itu kita kumpulkan dari berbagai macam hadis. Ya. Di antaranya riwayat Tirmidzi dan juga yang selainnya. Maka semua orang ini, 11 ini, hukumnya syahid akhirat. Di dunia tidak dihukumi syahid, sehingga wajib semua amaliyah perawatan jenazah. Namun di akhirat dia dapat pahala syahid insya Allah. Kemudian, pelajaran berikutnya. Hadis ini juga memberikan, menjadi dalil, ya, bahwa yang disyariatkan ketika mensolati jenazah wanita, imam berposisi di tengah-tengah jenazah. Ketika mensolati jenazah wanita, imam berposisi di tengah-tengah jenazah. Sebagaimana dalam hadis tadi. Nabi mensolati jenazah wanita, faqama fi wasatiha. Nabi berdiri di tengah-tengahnya. Ya, ini kalau untuk jenazah wanita. Kalau untuk jenazah laki-laki, ya, maka para ulama menyampaikan kalau jenazah laki-laki maka berdiri di sisi kepalanya. Baik. Kemudian hadis yang kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-musannif rahimallahu taala wa an Abi Musa Abdullah ibni Qais, dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW bariun, bahwasanya Rasulullah SAW berlepas diri minas soliqati, dari wanita solikoh. Wanita solikoh itu apa? Wanita yang dia berteriak
mengangkat suaranya ketika terjadi musibah, namanya solikah. Wanita yang berteriak ketika musibah. Wal haliqatu awal halikoti, dan halikah itu wanita yang mencukur habis rambutnya ketika terjadi musibah. Mencukur habis rambutnya ketika terjadi musibah. Yang ketiga wasyaqati, dan wanita yang syakoh. Syakoh itu apa? Syakoh itu merobek-robek bajunya ketika terjadi musibah. Taib. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran pertama, termasuk hal yang diharamkan ketika terjadi musibah adalah mengangkat suara. Mengangkat suara dengan kesedihannya atau dengan tangisannya. Ya. Maka ini termasuk yang diharamkan. Bersedih boleh, menangis boleh. Tapi kalau sudah sampai mengangkat suara, teriak, maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya. Makanya di sini dalam kitab disebutkan qala al-musannif, ditafsiri oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau menyampaikan as-shaliqah allati tarfa'u sautaha indal musibah. Shaliqah itu adalah yang mengangkat suaranya ketika ada musibah, ditinggal meninggal saudaranya, ditinggal meninggal kerabatnya, dia kemudian berteriak-teriak. Maka ini termasuk perkara yang diharamkan, ya, hendaknya dihindari. Menangis boleh, tidak ada masalah, tapi tidak boleh sampai mengangkat suara. Ini diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena disebutkan anna Rasulullah bariun. Nabi SAW berlepas diri. Ya, kalau sudah Nabi berlepas diri, makin menunjukkan ya Nabi sudah tidak menganggap orang tersebut lagi. Dan ini tidak mungkin kalau hanya sekedar makruh. Maka para ulama mengatakan ini haram. Baik. Kemudian pelajaran kedua, termasuk yang diharamkan ketika terjadi musibah ditinggal mati oleh kerabat adalah menggundul rambutnya bagi wanita. Ya, menggundul rambut bagi wanita. Ya. Sebagai bentuk ekspresi kesedihan. Nah, ini tidak boleh. Sebagai bentuk ekspresi kesedihan, maka ini tidak boleh. Ya. Baik. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan dia potong rambut ketika terjadi dia potong rambut, tapi potong rambutnya ini tujuannya ya untuk supaya ganti suasana, supaya dia tidak terlalu dalam kesedihannya. Ya, kalau niatnya semacam itu, supaya dia malah nggak sedih, supaya dia bisa ikhlas ridho mengganti suasananya itu, Pak, supaya nggak suasana yang sedih terus, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia memotong rambut sebagai ekspresi supaya dia tambah sedih, ini yang tidak boleh. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi di sini disebutkan berlepas diri dari al-haliqah, wanita yang mencukur habis rambutnya sebagai ekspresi kesedihannya. Baik. Pelajaran ketiga, termasuk perkara yang diharamkan ketika terjadi musibah adalah merobek-robek pakaian. Merobek-robek pakaian. Maka ini diharamkan. Ya. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi Islam bahkan ya lebih menegaskan lagi, laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah, kata Nabi Islam. Bukan termasuk golongan kami orang yang dia itu memukul-mukul pipinya, menampar pipinya, merobek bajunya, dan dia berteriak-teriak atau dia berbicara dengan ungkapan-ungkapan orang jahiliyah ketika ada kematian di keluarganya. Maka ini tidak diperbolehkan. Taib, dan Nabi menyampaikan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ya, berarti sesuatu yang haram. Taib. Kemudian pelajaran yang keempat. Hal yang diharamkan tadi juga berlaku bagi laki-laki. Meskipun teks hadisnya perempuan. Ya. Hal yang disebutkan tadi berlaku juga untuk laki-laki meskipun teks hadisnya apa? Perempuan. Kenapa? Karena teks hadis menyebutkan perempuan karena al-haliqati, ada tak bunder itu menunjukkan salah satu
ciri itu adalah perempuan. Kenapa kok disebut perempuan? Karena yang umumnya melakukan ini adalah perempuan. Maka kalau dalam istilah ushul fikih itu, ini termasuk perkara yang yakhruju makhrajal ghalib. Umumnya memang seperti itu, tapi bukan berarti pembatasan. Berlaku juga untuk hal yang lain. Disebutkan itu sebagai bentuk keumuman. Ya, seperti orang dilarang dalam teks, dilarang makan harta anak yatim. Bukan berarti kalau gitu, boleh saya ngambil harta anak yatim tak buat beli mobil. Oh, nggak tak pangan. Enggak, ini maksudnya umumnya gitu. Umumnya apa? Diambil kemudian dibuat makan dirinya sendiri tanpa memperhatikan anaknya. Ini nggak boleh. Tapi bukan berarti pembatasan. Itu keumuman saja. Ya, dan itu berlaku juga untuk yang lain. Maka di sini kita sampaikan yakhruju makhrajal ghalib, maka berlaku juga untuk laki-laki tadi. Bahkan Imam Ibnu Atthar belum menyampaikan bahkan kalau untuk laki-laki lebih parah keharamannya. Kenapa? Kudune gak pantes kan gitu ya. Harusnya gak pantes untuk laki-laki. Kok tambah melakukan, maka lebih parah lagi. Baik. Kemudian pelajaran kelima dari hadis ini, ya. Pelajarannya apa? Dikiaskan pada hadis ini dan yang semisal, semua tindakan yang mengekspresikan bentuk tidak ridho terhadap takdir Allah juga diharamkan ketika terjadi musibah ditinggalkan orang yang dekat dengannya. Semua bentuk apa? Ekspresi tidak ridho. Ya. Maka ini juga diharamkan. Ya. Misalkan dia nggak nangis, dia juga nggak teriak-teriak, dia nggak mukul-mukul, dia juga nggak nyobek-nyobek bajunya, tapi dia berbicara menunjukkan nggak ridho sama sekali dengan takdir Allah. Ya. Kenapa kok ayah saya yang diambil? Ini nggak adil. Tidak ridho. Meskipun omongannya tanpa disertai tangisan, nggak berteriak, kita katakan haram. Kenapa? Karena itu adalah bentuk ekspresi ketidakridhoan terhadap takdir Allah. Maka semua bentuk ekspresi tidak ridho terhadap takdir Allah ketika terjadi musibah dihukumi haram. Dalilnya apa? Kias kepada hadis ini. Karena hadis ini taklilnya, alasannya adalah semua itu bentuk ekspresi tidak ridho. Ya. Baik. Hadis berikutnya. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qala, beliau mengatakan lamma ketika ishtaka mengeluhkan sakitnya, sakit yang Nabi ketika itu akan meninggal. Ketika mengeluh Nabi sallam dzakara ba'du nisaihi, menyebutkan sebagian dari istri Nabi kanisatan, tentang sebuah gereja, ra'ainaha, yang mereka pernah melihat bi ardil Habasyah, di negeri Habasyah. Ya, yang mereka pernah melihat di negeri Habasyah. Kemungkinan yang cerita ini adalah Sayyidah Ummu Salamah. Karena istri Nabi yang pernah hijrah ke Habasyah itu Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah orang Mekah sama suaminya Abu Salamah. Kemungkinan Ummu Salamah yang cerita. Jadi ketika di Habasyah cerita di sana itu ada gereja. Yuqalu laha Maria. Gereja itu disebut gereja Maria. Ya, gereja Maria. Ya. Oh, dan Ummu Habibah ternyata di sini. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah, dan bahwasanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah, kedua istri Nabi ini, atata ardul Habasyah, pernah datang ke negeri Habasyah. Keduanya pernah hijrah ke Habasyah. Fadzakarata, maka keduanya menyebutkan, ya, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, min husniha, dari keindahan gereja itu. Gerejanya luar biasa, arsiteknya luar biasa. Min husniha, dari indahnya gereja itu, wa tasawira fiha, dan lukisan-lukisan, patung-patung, fiha, di dalam gereja itu. Kalau kita lihat gereja kan umumnya begitu biasanya, memang banyak lukisan, banyak patungnya kan itu ya. Farafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengangkat kepalanya, menunjukkan perhatian Nabi. Nabi mengangkat kepalanya. Kata Nabi SAW, ulaika, orang-orang Nasrani itu, mereka itu, idza mata, ketika ada yang meninggal, fihim, di antara mereka,
ar-rajulu saleh, seorang lelaki yang soleh menurut mereka, soleh di agama mereka, ahli ibadahnya agama mereka atau ulamanya agama mereka lah. Banu, mereka membangun ala qabrihi, di atas kuburannya, masjidah, masjid. Maksudnya masjid itu tempat ibadah. Tempat tidak. Makanya kalau kita tahu sebagian gereja-gereja itu dibangun dan di dalamnya ada kuburan untuk mengenang dan kadang dinamai oleh tokohnya. Ya, gereja Santo apa, gereja Santo apa. Santo itu kan orang sucinya orang Kristen kan gitu. Ya. Biasanya di situ ada makam nama daripada yang dijadikan nama gereja itu. Maka itu yang sampaikan Nabi. Mereka itu kalau ada orang soleh di antara mereka meninggal, dibangunkan tempat ibadah di situ. Jadi masjid ini bukan masjid seperti masjid kita ya, makanya tempat ibadah. Tsumma sawwaru, lalu mereka menggambar fihi, pada tempat tersebut, tilka suwar, gambar-gambar itu. Kemudian mereka bikin hiasan, dilukis orang-orangnya, dipahat patung-patungnya. Kata Nabi, ulaika syirarul khalqi, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk indallahi, di sisi Allah. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil diperbolehkan ya orang itu mengeluh dengan sakitnya ketika ada kebutuhan. Boleh orang mengeluh dengan sakitnya ketika ada kebutuhan. Maksudnya kebutuhan ini misalkan gini. Misalkan contohnya dia dirawat orang. Kemudian misalkan suster atau perawat datang, kemudian dia mengeluh. Atau dokternya datang, dok, di sini saya kok sakit ya gini-gini. Mengeluh itu. Ya. Mengeluh. Tapi ini untuk kebutuhan, boleh, nggak ada masalah. Atau kepada orang yang dekat dengan dirinya. Ini saya kok sakit ya, kenapa kira-kira? Misalkan pada istrinya, kepada anaknya, kepada suaminya mengeluh. Ya kepala saya kok sakit, perut saya kok sakit ya. Habis kenapa, makan apa gitu. Ini boleh, nggak ada masalah. Karena Nabi melakukan. Ya. Lamastakan Nabi SAW ala nisa'i. Nabi SAW ketika mengeluh kepada istrinya, Nabi mengeluhkan. Ya. Kok kepala saya sakit ya, atau kok ini saya sakit ya. Itu boleh. Mengeluh seperti itu boleh. Ya. Selama tidak sampai pada derajat ekspresi tidak ridho kepada takdir Allah. Ya. Tapi kalau sudah sampai pada derajat ekspresi tidak ridho terhadap takdir Allah, penyakit kok gak waras-waras misalkan, ini sudah ekspresi tidak ridho. Maka kalau seperti ini maka dilarang. Tapi kalau hanya sekedar mengeluh, tujuannya supaya tahu kira-kira ini sakit apa, sebabnya apa, obatnya apa kira-kira, nggak ada masalah. Nabi pun melakukan. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, pelajaran yang kedua. Hadis ini menjadi dalil boleh seseorang itu menceritakan, ya, menceritakan bangunan atau mungkin lukisan-lukisan, ya, sekedar mengagumi keindahan dari bangunan itu, ya, sekedar mengagumi dari keindahan bangunan itu. Tapi hatinya tetap mengingkari kalau ada kemaksiatan. Tapi dia, oh ini bagus ya, nggak ada masalah. Jadi kalau hanya sekedar apa? Menceritakan dari sisi indahnya, dari sisi bagusnya. Ya. Karena istri si Nabi menceritakan keindahan-keindahan itu. Ya, menceritakan apa? Keindahan-keindahan. Bahkan itu bangunan orang kafir. Ya, kita ceritakan keindahan-keindahan itu enggak ada masalah. Kemudian pelajaran ketiga. Hadis ini menjadi dalil ya, bahwasanya dilarang membangun di atas kuburan masjid. Dilarang membangun masjid di atas kuburan. Ya, dan ini sangat jelas sekali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Maka ketika ada kuburan maka tidak diperbolehkan membangun masjid di situ. Bahkan Ibnu Atthar Asy-Syafi'i, ulama Syafi'iyah, dalam syarah Umdatul Ahkam beliau menyampaikan wahwa man'ut tahrim, dan pelarangan ini bahkan sampai pada derajat keharaman. Ya. Keharaman ini bahkan sampai derajat keharaman. Ya. Maka para ulama melarang untuk membangun masjid ya di atas kuburan.
Nah, di sini ada satu faedah yang bisa kita ini tentang masalah membangun masjid di atas kuburan. Ada beberapa perincian hukum. Ada beberapa perincian hukum. Ya, tentang membangun ya masjid di atas kuburan. Perincian hukum yang pertama, atau membangun di atas kuburan. Jika yang dibangun adalah masjid, maka yang maksudnya masjid itu digunakan untuk ibadah dan seterusnya, maka ini hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang. Kepada siapapun, kuburan siapapun, baik kuburan orang biasa atau kuburan orang soleh. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Atthar Asy-Syafi'i dalam Syarah Umdatul Ahkam. Beliau menyampaikan kuburan siapapun nggak boleh dibangun masjid. Hukum masalah tidak boleh dibangun masjid. Iya. Memang ada sebagian ulama yang menyatakan ya, jika itu adalah kuburan yang sekiranya itu adalah orang soleh, ya, maka boleh bangun, tapi di sampingnya, jangan di depan, di antara dia dengan ini, berarti sampingnya gitu. Sebagian. Tapi kita sampaikan, ya Allah Ta'ala alam, yang lebih jelas di sini sesuai dengan zahir hadis, dan itu juga pendapat ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Atthar dan lainnya menyatakan ini dilarang, mau kuburan siapapun, mau kuburan orang soleh, mau kuburan orang biasa. Bahkan Ibnu Atthar beliau menyampaikan, kalau seandainya orang soleh saja nggak boleh untuk dibangunkan masjid, bagaimana? Atau seandainya nanti ada hadis tentang larangan Nabi membangun kuburan di masjid, membangun masjid di kuburan beliau. Ibnu Atthar menyampaikan kalau seandainya kuburannya Nabi saja, yang seorang Nabi nggak boleh dibangun masjid, apalagi orang yang di bawah Nabi. Ya, maka lebih dekat ini adalah terlarang, mau kuburan orang saleh atau tidak. Nah, faedah yang kedua tentang masalah bagaimana kalau yang dibangun itu bukan masjid. Bangunannya bukan masjid ini. Bangunannya bukan masjid. Ya. Baik. Maka kita sampaikan, jika bangunannya itu bukan masjid, kita lihat posisi kuburan itu. Jika kuburan itu berada di pemakaman umum, kompleks pemakaman umum, ya, kemudian dia misalkan kayak dibangun di kejing, dibuatkan cungkup, pendopo atau apa gitu ya, dan macam-macamnya. Kalau itu pemakaman umum, maka hukumnya haram. Ya. Dan makanya sudah bagus aturan-aturan kadang di kuburan ini, dilarang mengkijing, ya, dan macam-macamnya itu memang seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i juga sama. Itu kalau misalkan itu kuburan umum di tengah orang banyak. Yang kedua, jika itu adalah tanah pribadi, di tanah pribadinya dia, maka para ulama mengatakan kalau di tanah pribadinya dia dan bangunan bukan masjid, maka dihukumi makruh. Alasannya apa? Taklilnya dilarang membangun semacam ini. Taklilnya adalah karena itu bisa menghilangkan hak orang lain yang punya hak untuk dapat tanah juga di kuburan itu. Soalnya kalau misalkan di kejing, itu kan akhirnya mau nggak mau orang kalau ada yang meninggal kan akhirnya agak geser sedikit, nggak bisa dikubur agak mepet. Berarti dia kan sudah mencaplok hak yang sebenarnya bukan haknya, ya. Maka para ulama melarang hal tersebut, dan perinciannya seperti tadi, ya. Itu dalam perincian dalam mazhab Syafi'i. Perincian dalam mazhab Syafi'i. Kalau kuburannya itu adalah kuburan umum maka diharamkan. Kalau kuburan bukan umum, dalam artian tanah milik sendiri, maka dimakruhkan. Tapi ya sudah sama-sama dilarang. Sebagian ulama yang lain di luar mazhab Syafi'i menyatakan dua-duanya haram. Mau di tanahnya sendiri ataupun di tanah orang lain, ataupun di tanah umum. Ala kulli hal, intinya dua-duanya adalah sama-sama dilarang, ya. Nah, lebih selamat kalau seandainya kita menghindari hal tersebut. Taib. Sudah adzan nggih? Nggih, monggo adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar.
Kita lanjutkan pelajaran terakhir dari hadis ini. Ya, pelajaran yang terakhir dari hadis ini. Hadis ini menjadi dalil tentang diharamkannya juga menggambar atau melukis manusia. Terlebih lagi kalau orang itu dianggap orang soleh. Dan ini bukan saya yang mengatakan, disebutkan oleh Imam Ibnu Atthar. Imam Ibnu Atthar Asy-Syafi'i, ya. Dan Imam Ibnu Atthar ini muridnya Imam Nawawi. Imam Nawawi pembesar mazhab Syafi'i. Kata Ibnu Atthar ketika mensyarah hadis ini, dalilun ala tahrimi taswiril hayawani khususan al-adami as-soleh. Kata beliau, hadis ini juga menjadi dalil haramnya menggambar makhluk bernyawa, terlebih lagi dia adalah manusia dan dianggap sebagai orang soleh. Ya, maka hendaknya kita menghindari hal semacam itu, karena Nabi SAW menyebutkan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Baik. Kemudian hadis berikutnya, qala al-musannif rahimahullah taala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, fi maradhihi, dalam sakitnya, alladzi lam yakum minhu, yang Nabi tidak bisa lagi berdiri dari sakit itu. Maksudnya sakit yang menjelang wafatnya. Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim. Nabi menyebutkan alasannya. Kenapa? Ittakhadhu, karena mereka sudah menjadikan kubura anbiya'ihim, kuburan-kuburan para nabi mereka, masajida, sebagai tempat ibadah. Ya, qalat, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, walaula dzalik, seandainya bukan karena hadis ini, kata Sayyidah Aisyah, uberiza qabruhu, maka niscaya kuburan Nabi akan ditunjukkan kepada orang-orang, ghaira annahu khusya an yutakhadha masjidah, hanya saja dikhawatirkan kuburan Nabi dijadikan sebagai masjid. Ya. Baik, maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, diperbolehkan melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Mendoakan laknat tidak ada masalah pada orang Yahudi dan Nasrani secara umum. Ya, semoga Allah melaknat orang Yahudi, semoga Allah melaknat orang Nasrani, ya, karena melakukan ini dan itu. Orang yang sedang, ya,
membunuh orang muslim misalkan, kita berdoakan pada Allah supaya diturunkan laknat atas mereka, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh mendoakan laknat kepada seorang muslim. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena Nabi apa? Karena Nabi mendoakan laknat kepada orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani. Pelajaran kedua, hadis ini menjadi dalil ya, diharamkan sholat di atas kuburan Nabi ataupun mengarah secara sengaja ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang secara sengaja dicari kuburan Nabi kemudian sholat mengarah ke sana. Ya. Dari hadis ini. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Attar juga dalam syarahnya. Beliau menyampaikan ya, hal yang diharamkan juga adalah sholat di atas kuburan Nabi, ya, ataupun apa? Sholat dengan sengaja mengarah ke arah kuburan Nabi. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, loh gimana sekarang kan Masjid Nabawi di dalamnya ada kuburan Nabi. Maka kita katakan, ya, selama kita tidak mengarah kepada kuburannya Nabi, misalkan kita cari kuburannya Nabi, sholat kemudian secara sengaja ke sana, kita datang saja kemudian sholat, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena kita tidak menuju kuburannya Nabi. Ya. Terus juga kalau misalnya ada yang bertanya, katanya tadi nggak boleh bangun kuburan dengan masjid. Tapi kok kuburan Nabi di dalam masjid? Maka kita katakan, ini kisahnya panjang. Intinya adalah karena ketika itu lahannya sudah tidak muat untuk menampung kaum muslimin. Dan mau tidak mau, memang harus memasukkan bagian kuburan Nabi ke dalam area masjid. Kalau tidak ya akan timbul mudorotan. Ya, kasihan kaum muslimin tidak bisa beribadah di Masjid Nabawi. Ya, kan itu. Maka itu pun terjadi dan masa perluasan itu pun terjadi di zaman para ulama tabi'in masih ada. Jadi ya perkara yang tidak ada masalah. Kemudian juga dikiaskan kepada Nabi selain Nabi. Maka tidak boleh sholat di atas kuburan ataupun mengarah kepada kuburan tertentu. Maka ini dilarang gitu ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa an Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau menyampaikan, laisa minna, tidak termasuk dari kami, man darabal khudud, orang yang memukul pipi, wa syaqqal juyub, dan menyobek kerah bajunya, wa da'a, dan menyeru bi da'wal jahiliyah, dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya, maka hadis ini memberikan dalil, menjadi dalil apa? Yang pertama, diharamkan memukul atau menampar-nampar pipi ketika terjadi musibah. Karena itu ekspresi dari ketidakridhoan. Yang kedua, diharamkan ketika terjadi musibah menyobek-nyobek baju. Ya, karena itu ekspresi dari ketidakridhoan. Ya, ekspresi dari ketidakridhoan. Kemudian yang ketiga, diharamkan juga menyeru dengan seruan-seruan seperti orang jahiliyah. Jadi dengan berteriak, dengan memuji-muji, mengagung-agungkan yang meninggal, maka ini juga tidak diperbolehkan. Karena itu termasuk apa? Dakwal jahiliyah, dan itu mengarah kepada ketidakridhoan terhadap takdir Allah. Kemudian hadis yang terakhir pada pembahasan kali ini, hadisnya sahabat Abu Hurairah. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, man syahidal jenazah, siapa yang menghadiri jenazah, maksudnya menghadiri itu menghadiri prosesi perawatan jenazah, hatta yusalliya 'alaiha, ya, sampai menyolati pada jenazah tersebut, sampai dia ikut menyolati, falahu qiratun, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Ya. Wa man syahida, dan siapa yang menyaksikan jenazah, menyaksikan prosesi perawatannya, hatta tudfan, sampai jenazah itu dikuburkan, falahu qiratani, maka dia mendapatkan 2 qirat pahala. Maka ada yang mengatakan kila, dikatakan wamal qiratan, dan apa yang dimaksud dengan 2 qirat wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, qala mislul jabalainil azimaini, yaitu seperti 2 gunung yang besar. Dia dapat pahala seperti gunung yang besar. Dalam riwayat Muslim, ya, asgharuhuma mithlu Uhud. Qirat itu ukuran gunung, minimal ukurannya seperti gunung Uhud. Itu minimal gunung yang disebut qirat, gitu ya. Baik, maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran, ya. Pelajaran yang pertama,
Ya, di antara perkara yang dianjurkan bagi kaum muslimin adalah menghadiri prosesi perawatan jenazah kaum muslimin dari awal sampai selesai. Ya, dari awal sampai selesai menghadirinya. Ya, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ya, pelajaran kedua, termasuk perkara yang hendaknya diperhatikan bagi orang yang menghadiri perawatan jenazah adalah ikut sholat. Ikut sholat. Ini kadang terjadi, nggih. Ya, mungkin di kampung-kampung kadang. Tiangnya kuwatah. Pasti ngomong monggo sholat sing sembahyang wong limo. Yang lainnya apa? Nggih cangkruk, ana sing ngobrol, ana sing nyantai-nyantai, guyon-guyon. Gitu ya. Yang disuruh diajak sholat malah cuma 5 orang atau berapa. Ya, maka kita katakan di antara perawatan jenazah yang inti itu yang nyolati itu. Nyolati itu. Makanya Nabi tadi menyampaikan man syahidal jenazah hatta yusolli, sampai dia ikut sholat gitu. Bukan yusalla alaihi, bukan sampai disolati kemudian dia cuma lunggu-lunggu di luar sambil melihat orang sholat, enggak. Tapi Nabi mengatakan siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia ikut sholat, sampai dia ikut sholat. Ya, maka ini juga nasihat ya untuk kaum muslimin, kita semua menasihati bahwanya termasuk perkara yang penting dalam menghadiri jenazah orang lain, adalah ikut mensolati. Ya, jadi jangan cuma sekedar ya bagus membantu, buh ngetoki beringi, buh jupuk peralatane, itu bagus. Tapi di antara yang paling dibutuhkan juga oleh mayit adalah mensolati. Ya, karena itu di situ ada doa-doa kita dengan harapan mayit akan diampuni dengan doa kita. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.